Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil dari aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Kendal. Saya Lili Hanifa dari Calon Guru Penggerak Angkatan Kelima Kabupaten Kendal. Mari kita simak video aksi nyata berikut ini. Yang hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kendal, Bapak Bambang Gite Wahyono SPD MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kendal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, peserta sosialisasi dan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi dan sosialisasi dalam rangka CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lili Hanifah, Sarjana Komputer. Acara yang pertama nanti kita adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ketenagaan oleh Ibu Ani Setiawati SPD MA. Yang ketiga acara inti oleh Ibu Lili Hanifah, Sarjana Komputer. Yang keempat nanti adalah diskusi. Dan yang kelima penutup. Demikian susunan acara yang nanti akan kita laksanakan. Acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan diseminasi dan sosialisasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Ketenagaan oleh Ibu Ani Ibu Ani Setiawati SPD M. Kepada Ibu Ani kami persilakan. Kok masih duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Bapak Wisno selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 3 Kendal. Yang saya hormati Ibu Lili Hanifah SPOM selaku narasumber dalam diseminasi sosialisasi dan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Bambang Gite Wahyono karena pada hari ini beliau harus ada kegiatan di BPKA di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan klarifikasi dari hasil tes di cabang Dinas 7
di Surakarta kemarin, yang kebetulan kemarin saya juga untuk mewakili beliau kegiatan berkaitan dengan kegiatan usaha mandiri yang ada di SMK Negeri 3 Kendal. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau Ibu Lili Hanifah SOM yang pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata dari CGP Guru Penggerak. Nah, harapannya ini menjadi motivasi kita semua, panjenengan semua, bahwa kita ternyata guru-guru kita di SMK Negeri 3 ini semakin hari semakin bermutu dan berkualitas dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah panjenengan lakukan, seperti kemarin dari Ibu Dini Lestari itu sudah ada juga diseminasi dari CGP Angkatan 5, kemudian pada hari ini dan nanti kelanjutannya insya Allah ada Bu Ivana. Nah, kedepannya harapan kami, saya selaku yang diberi tugas di Sarpras dan Ketenagaan, ketika nanti panjenengan ada fintech, workshop ataupun pelatihan, nanti harapannya juga akan terjadwal seperti ini untuk diseminasi seperti yang sudah dilakukan Pak Andi kemarin. Jadi siapapun yang tidak, itu insya Allah kita akan mendapatkan ilmu bersama, sehingga bahwa kualitas kita nanti ke depannya itu akan menjadi lebih baik, dan ini insya Allah juga akan menambah nilai poin untuk PAK panjenengan. Tidak usah kemana-mana untuk mencari pelatihan, kita cukup di sekolah, ternyata juga banyak sekali narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Harapannya seperti itu. Kalau misalnya saya terlalu panjang lebar, saya kira tidak bijaksana. Monggo nanti kegiatan ini diikuti dengan seksama, dengan baik, dan semoga dari kegiatan yang dilakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi dan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif, dengan mengucap basmalah. Saya buka sekalian dengan mengucap basmalah bersama-sama, maka kegiatan diseminasi ini kami buka. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani. Acara yang ketiga adalah acara inti, acara sosialisasi dan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif oleh narasumber kita Ibu Lili Hanifah, Sarjana Komputer. Kepada Ibu Lili Hanifah kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Dite Wahyono selaku Kepala SMK Negeri 3 Kendal, yang terhormat kepada Ibu Setiawati Wakasarana Prasarana dan Ketenagaan, yang terhormat kepada Bapak Wisno Waka Kesiswaan, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Kendal.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul berbagi ilmu dalam acara diseminasi aksi nyata dari program Guru Penggerak pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau nanti di yaumul qiyamah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga kita tergolong ke dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di acara pagi hari ini. Dalam acara ini saya akan menyampaikan dari hasil mengikuti program pendidikan calon guru penggerak yang sudah memasuki modul 2.2 di minggu ini. Akan tetapi ini diseminasinya masih dalam modul 1.4 pada materi budaya positif. Budaya positif, apa strategi yang akan kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah atau di SMK Negeri 3 Kendal? Ada 6 poin utama, yaitu yang pertama adalah teori motivasi, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan yang keempat yaitu ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga resolusi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbagi ilmu tentang strategi-strategi dari paparan materi budaya positif. Yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu ketika seseorang melakukan suatu hal pasti ada unsur tujuannya. Tujuannya itu ada yang memotivasi. Nah, motivasi sendiri itu pun ada 2 hal, yang motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Nah, yang pertama, teori motivasi eksternal apa yang mendasari perilaku manusia? Ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Biasanya manusia itu atau orang itu ketika mau melakukan sesuatu pasti mikir dulu, kalau saya seperti ini bagaimana? Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu adalah untuk mendapat imbalan dari orang lain. Motivasinya ingin mendapat imbalan. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Saya mendapatkan penghargaan apa? Mendapat imbalan apa? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang timbul dari diri manusia untuk menghargai diri sendiri atau sesuai insan yang kita harapkan. Jadi dari diri manusia itu ada suatu harapan untuk menghargai dirinya itu harus berperilaku seperti apa. Saya mau bertindak disiplin, menjalankan disiplin karena saya menghargai diri saya, agar saya itu menjadi orang yang tertib. Misalnya seperti itu. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, ketika saya melakukan disiplin, apa yang daripada diri saya, perubahan apa yang akan terjadi? Nah, itu adalah motivasi internal. Teori disiplin, apa itu disiplin? Mungkin di sini Bapak Ibu sudah paham semua. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari sudah melakukan dari setiap
Kalau berangkat kerja juga sudah dituntut untuk disiplin dengan absensi itu adalah disiplin. Kalau absensi itu disiplinnya dari motivasi eksternal atau internal Ibu? Dua-duanya, ya betul. Dua-duanya bisa dilanjut dulu. Nah, ini ada teori disiplin. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak? Nah, ketika ada kata-kata disiplin, pertama yang terbayang itu apa Pak Misnan dan saya? Yang terbayang di pikirannya saja. Kalau saya Pak, Waktu ya Pak ya. Oh ya, disiplin. Kalau saya bundur mungkin kalau ada terdengar kata disiplin itu pertama yang terpikirkan di pikirannya apa? Bangun pagi. Barangkali satu lagi ya. Kalau Pak Geni mungkin ya. Pak Geni kalau kata disiplin itu yang terbayang pertama di benak Pak Geni apa? Patuh. Luar biasa ya. Jadi tadi ada dari Pak Misno itu yang terbayang pertama adalah waktu. Dari Ibu Nur Hayati yang terbayang adalah bangun pagi. Dan dari Pak Gani itu adalah patuh. Nah sebenarnya kita dalam keseharian sudah melakukan penerapan dari disiplin, sudah membangun budaya positif dalam diri kita, baik dari di rumah maupun di tempat kerja. Ini dari teori Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi ketika diri kita itu belum mampu untuk disiplin, ketika kita berada di suatu tempat, maka kita yang akan diberlakukan disiplin oleh orang lain. Jadi lingkungan kita yang akan membentuk disiplin. Nah, kalau kita ini kan dalam forum di lingkungan sekolah, maka dari disiplin melingkupi stakeholder yang ada di sekolah itu, dari unsur pimpinan, kemudian bapak ibu guru, kemudian tenaga kependidikan dan anak-anak siswa-siswa. Sebenarnya sudah ada peraturan tata tertib di sekolah. Akan tetapi banyak kita temui, kadang kita itu tidak sadar sudah melanggar dari peraturan itu atau melanggar disiplin. Nah, sebenarnya di sini harus ada dari pengontrol disiplin itu siapanya. Dari stakeholder yang ada, maka unsur pimpinan tertinggi itu sebenarnya menjadi contoh yang pertama. Jadi pelaku yang utama. Jadi ketika di stakeholdernya ada tindakan kurang disiplin, maka dari pimpinanlah yang wajib untuk mengingatkan atau mengajak semua stakeholder untuk kembali kepada disiplin. Nah, ini masih teori Ki Hajar Dewantoro. Mungkin ini Bapak Ibu sudah pernah membaca. Ini akan saya bacakan ulang biar memorinya terulang lagi gitu. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah mardika iku jarwanya mora mung lepasing panggreh ning uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah,
Nah, ini Bapak pendidikan kita itu di era zaman kita belum lahir, pemikirannya sudah jauh ke depan, visioner sekali Bapak. Nah, ini masih kita membahas dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Karena sebenarnya di pendidikan guru penggerak ini pada modul 1 ini kita mengingatkan kembali kepada fungsi tugas Bapak Ibu guru itu terhadap teori-teori pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini jadi kalau kita melihat di lingkungan kita, sekolah kita Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, kemarin itu kita masih menerapkan budaya apel pagi dengan jam 7 kurang 10 menit kita menutup gerbang dan dilanjutkan apel. Nah, ternyata yang saya amati, anak-anak ini belum banyak yang tumbuh rasa disiplin dari dalam diri sendiri. Karena apa? Karena ternyata masih banyak anak yang terlambat itu ketika saya temui, ternyata itu sengaja datang terlambat agar tidak mengikuti apel. Itu. Kamu ketika saya tanya, kamu tidak takut melanggar peraturan atau ada hukuman barangkali seperti itu? Tidak Bu, paling juga berdiri terus sudah. Malah kadang anak-anak itu dengan sengaja ada yang menjawab kalau ada apel kemudian terlambat dihukum, itu malah sudah mengurangi KPM 1 jam di pelajaran. Itu sebenarnya dari sisi negatif, melihat dari sisi positif kegiatan apel itu sebenarnya juga ada ternyata. Nah, itu sisi-sisi yang perlu kita evaluasi. Nah, ternyata setelah beberapa hari ini tidak diadakan apel atau apel ditiadakan, ketika jam 7 itu pas kebetulan saya tidak ada jam, saya ke kantin beli bekal sarapan. Ternyata ibu kantin pun berkomentar, Bu, baru kali ini jam 7 itu bisa tertib, sekolah tenang, hening. Karena apa? Karena tidak ada apel. Nah, biasanya kalau anak selesai apel itu ternyata mereka juga tidak langsung kembali ke kelas. Mereka pasti mampir beli minum, beli jajan, seperti itu. Nah, akan tetapi terima kasih kepada semua stakeholder SMK Negeri 3 Kendal. Dari kegiatan tersebut sudah ada evaluasi dan perbaikan, karena saat ini sudah mulai dikurangi frekuensi apel setiap harinya, yang kurang ternyata banyak, kurang efeknya. Kemudian kita melanjutkan ke nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, di kurikulum Merdeka ini nilai-nilai kebijakan universal. Jadi Bapak Kementerian yang baru itu merumuskan jadi 6 pilar poin, yaitu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari pendidikan yang
akan kita laksanakan atau tujuan dari pendidikan itu nanti endingnya adalah mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai-nilai dari 6 pilar itu. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai yang kedua berkebinekaan global. Nilai yang ketiga adalah bergotong royong. Nilai yang keempat adalah kreatif. Nilai yang kelima bernalar kritis. Nilai yang keenam adalah mandiri. Nah, dalam struktur kurikulum yang baru, jadi sudah tidak ada KKM lagi, akan tetapi nilai-nilai itu mengacu kepada 6 pilar ini. 6 pilar. Jadi ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu akan kita bahas di aksi nyata selanjutnya, karena di sini kita hanya fokus di budaya positif. Bagaimana kita untuk mewujudkan budaya positif, langkah-langkahnya? Nah, agar muncul motivasi intrinsik, nah kita perlu bersama murid untuk berkolaborasi untuk membentuk yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Hukuman dan penghargaan. Jadi apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang sudah-sudah kita saat ini itu kan untuk membuat disiplin di forum manapun kita harus menggunakan suatu peraturan tata tertib. Nah, ini sebenarnya perubahan dari bahasa saja diperhalus. Akan tetapi dari perubahan itu polanya juga sedikit berubah. Jadi tidak ada unsur paksaan dari satu arah, akan tetapi kita dari dua arah, dari siswa dan dari guru itu membuat kesepakatan bersama. Jadi peraturan itu muncul dari kesepakatan antara siswa dan guru, bukan hanya dari guru atau sekolah. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Nah, ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini contoh-contoh dari unsur ekstrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi semua peraturan atau pertanyaan tadi dikembalikan kepada diri kita. Kenapa kita harus berangkat awal tepat waktu? Kenapa? Jadi dikembalikan ke siswa, ditanyakan. Kemudian ini adalah lingkungan budaya positif, bagaimana menciptakannya. Ini ada lingkaran sinergi dari kesepakatan kelas. Jadi kita mulai dari lingkungan kecil dulu. Dari lingkungan kecil masing-masing wali kelas, masing-masing guru ketika di awal pembelajaran itu hendaknya harus membuat kesepakatan kelas secara bersama. Biasanya ibu-ibu guru RPL ini ketika di lab sudah menerapkan, akan tetapi bahasanya belum kesepakatan kelas, akan tetapi kontrak kelas. Nah, yang sudah kita lakukan sebenarnya kontrak kelas itu kita juga masih satu arah. Jadi belum muncul kesepakatan. Kadang misalkan siswa yang butuh itu harus memakai ciput. Gitu. Kenapa? Sebenarnya itu kan dari unsur K3LH mendukung karena rambutnya biar tidak mengganggu. Nah, ini mungkin kita caranya saja yang perlu diperbarui. Sebenarnya kita sudah menerapkan itu. Nah, kemudian dari kesepakatan kita buatlah keyakinan. Kesepakatan yang sudah kita sepakati, maka kita terapkan keyakinan. Nah, dari keyakinan itu maka muncullah motivasi intrinsik. Kemudian ketika kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sudah terbentuk, maka lingkungan positif pun akan terbentuk.
dan budaya positif pun akan terbentuk. Nah, yang saat ini mungkin Bapak Ibu guru kadang ketika perwalian atau masuk di pertama KBM dimulai, mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih terlupa menyampaikan bahwa ketika kita belajar selama 1 semester atau 1 tahun, kita harus ada kesepakatan bersama. Bagaimana cara kita belajar, langkah apa yang akan kita lakukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, biasanya mungkin yang disampaikan langsung ke tujuan pembelajaran dan motivasi. Nah, ini mungkin ke depan perlu kita tambahkan untuk kesepakatan kelas. Karena jika kita menginginkan perubahan itu, perubahan yang paling nyata yang mudah dilakukan adalah dari forum terkecil dulu. Dari forum terkecil kemudian berkembang seperti itu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contoh yang kemarin saya dokumentasikan. Kalau yang sebelum mengikuti guru penggerak ini memang tidak pernah mendokumentasikan ketika membuat kontrak kelas. Nah, ini sebenarnya sudah ada contoh di lab 4. Itu kesepakatan kelas kita buat, kemudian ditempel di dinding. Kemudian dari perwalian saya itu juga ada kesepakatan kelas yang sudah saya jilid dalam jurnal absensi harian. Itu hasil dari kesepakatan kelas di kelas 12 RPL 1. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Nah, ini langkahnya ada 10. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi di keyakinan kelas itu bisa kita evaluasi. Jadi tidak sifatnya mutlak, bisa berubah sesuai kondisi keadaan. Berubahnya yang pasti lebih baik untuk perbaikan. Nah, apa tujuan dari keyakinan kelas? Tujuannya yaitu mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, dan membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Nah, ini bedanya dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju. Misalkan dari bahasa, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas dari kata itu, kata positifnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya berarti apa? Dari kata positif dilarang, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, itu keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi pola bahasanya itu diambil pola bahasa yang positifnya. Ya. Di sini pas ada ibu guru bahasa Indonesia.
kata positif. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang kita buat di kelas 12 MPL 1. Ada selalu menjaga kebersihan lab dan halaman sekolah, saling menghormati dan menghargai, selalu bekerja sama, saling membantu dan tolong menolong, selalu datang tepat waktu, selalu tertib memakai wear pack dan siput bagi yang berhijab, mengambil keputusan dengan musyawarah, membudayakan membaca dan semangat belajar. Nah, kesepakatan kelas ini bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan dan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan merusak hubungan. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ada istilah menghamba kepada murid. Jadi ketika mendengar istilah menghamba kepada murid itu yang terpikirkan apa? Melayani, ya. Bukan menjadikan murid sebagai raja, bukan, ya. Melayani. Nah, dari kurikulum Merdeka ini mengajarkan bahwa seorang guru itu harus berposisi sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum. Nah, di sini kata hukuman ini diganti dengan konsekuensi, jadi tidak ada lagi hukuman karena Bapak Ibu guru tidak boleh menghukum. Maka yang benar adalah memberikan konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tadi konsekuensi itu muncul dari kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, ini perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi atau sanksi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak ada rasa dendam. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Nah, jadi ketika ada hukuman mungkin yang timbul adalah rasa benci, jadi trauma gitu. Nah, dengan konsekuensi maka diharapkan anak lebih menghargai disiplin. Kemudian muncul dari paksaan, jika konsekuensi adalah yang tumbuh stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, nah dari konsekuensi tumbuh konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi akan menumbuhkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini contoh-contoh tindakan guru yang termasuk hukuman ataupun konsekuensi. Nah, salah satu contohnya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jika ada anak terlambat maka diberi hukuman untuk mencatat mengulang kata janji di dalam buku tulis sebanyak 100 kali. Itu adalah kategori hukuman. Sedangkan yang kategori sanksi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, dari sifat-sifat hukuman atau perilaku manusia itu apa yang mendasari ketika anak-anak melakukan pelanggaran atau melakukan suatu hal, itu pasti ada yang mendasari. Nah, bukan anak-anak saja melainkan
Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, mungkin ini ketika ada anak di dalam kelas atau di sekolah yang perilakunya itu berbeda dengan yang lain, maka perlu kita ajak diskusi, ngobrol anaknya itu kita gali. Sebenarnya yang mendasari dari perilaku anak itu kebutuhan apa? Nah, ketika kita sudah menggali dan kita menemukan kebutuhan yang diperlukan atau yang dibutuhkan dari anak itu sehingga berperilaku demikian itu apa, maka kita akan memberikan solusinya, mengarahkan anak itu untuk memperbaiki atau untuk mendapatkan kebutuhan yang belum dia dapatkan. Nah, kadang anak melakukan, misalkan di rumah itu orang tuanya sangat ketat sekali disiplin, pokoknya tidak boleh menonton TV, tidak boleh streamingan YouTube, sangat ketat. Bolehnya hanya 1 jam itu di hari Minggu misalnya. Ternyata anak ketika di rumah itu dengan orang tuanya manut-manut saja, mengiyakan. Akan tetapi ketika di luar rumah ternyata anak ini berperilaku yang mencari perhatian. Ternyata malah main di rumah temannya untuk ikut streamingan YouTube, pinjam HP temannya untuk streamingan YouTube. Nah, ternyata apa sih kok anak itu bisa demikian? Ternyata anak itu punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, itu apa? Kesenangan, karena anak itu mencari kesenangan. Nah, ini 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu, maka harus ada yang mengontrol, baik dari stakeholder sekolah maupun di lingkungan kecil. Ketika di stakeholder, maka yang sudah saya sampaikan tadi adalah dilakukan oleh pimpinan, dan yang di lingkungan kecil itu adalah dari Bapak Ibu guru. Nah, apa itu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol itu terdiri dari motivasi. Nah, ini Bapak Ibu ada tabel, mungkin bisa terbaca. Identitas gagal atau kontrol dari luar. 5 posisi kontrol ini adalah memposisikan sebagai seorang pengontrol itu biasanya sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau posisi kontrol memposisikan dirinya sebagai seorang teman, atau memposisikan dirinya sebagai seorang pemantau atau manajer. Nah, kalau posisi kontrol itu sebagai seorang penghukum itu bagaimana? Nah, itu biasanya muncul dari satu arah. Guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu penghukum. Nah, contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu masuk kategori penghukum. Ketika membuat orang merasa bersalah, nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi membuat siswa itu merasa bersalah atau anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini contohnya. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengingatkan dengan peraturannya. Apa peraturannya? Gitu. Nah, di sini posisi kontrol yang paling tepat atau paling sesuai itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi guru harus memposisikan sebagai seorang manajer. Seperti di perusahaan ketika memperlakukan siswa yang bersalah. Nah, apa itu manajer? Manajer itu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kemudian manajer
dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini ditekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Nah, seperti itu. Jadi mengembalikan ke kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini contoh jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkahnya? Siapa yang mengingatkan? Nah, ini ada rumusannya dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu contohnya bagaimana? Ini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan demikian. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian segitiga yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah cara atau bagaimana seorang guru menjadi seorang manajer ketika menghadapi suatu masalah siswa. Maka penanganannya harus dirumuskan dengan 3 segitiga restitusi ini. Nah, 3 langkah segitiga restitusi. Tadi langkah yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, dari teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi yang kedua, tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Dalam teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi kebutuhan dasar dari manusia. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari materi budaya positif. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau mau sharing. Di sini saya hanya berbagi dari ilmu yang saya dapatkan dan saya juga masih butuh banyak belajar dari Bapak Ibu guru semua, senior-senior saya di SMK Negeri 3 Kendal. Bu Nur mungkin yang disampaikan. Terima kasih Bu Lili. Tadi beberapa teori sudah disampaikan berkaitan dengan budaya positif yang perlu kami tanyakan, kira-kira dari budaya positif ini yang memungkinkan dalam waktu dekat itu bisa mempengaruhi teman-teman SMK 3 Kendal itu segera berpikir ke arah sana. Kira-kira strategi teman-teman guru penggerak itu seperti apa? Terima kasih. Kalau ini menurut saya Ibu, dari yang saya pelajari dan saya melihat kondisi di lingkungan tempat kita kerja, sebenarnya untuk menuju budaya positif itu yang dibutuhkan kesadaran. Akan tetapi di sini untuk menumbuhkan kesadaran itu masih dibutuhkan motivasi eksternal. Motivasi eksternalnya dari mana? Nah, ini dari posisi kontrol stakeholder yang tertinggi, dari unsur pimpinan atau manajemen itu membuat kesepakatan secara bersama. Jadi mungkin Bapak Ibu guru itu kita perlu diadakan evaluasi setiap sebulan Ibu.
tentang kegiatan kita selama melaksanakan tugas dan kewajiban itu bagaimana. Karena kadang kita versi kita itu sudah melakukan tugas dan tanggung jawab, akan tetapi dari versi segi global ternyata dari versi kita itu belum mencukupi dari kebutuhan globalnya itu. Maka perlu di sini posisi pengontrol, stakeholder pimpinan ataupun tim manajemen itu perlu mengajak kita untuk evaluasi bersama setiap sebulan sekali untuk membuat kesepakatan. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari Ibu Dini, ini teman saya di Pendidikan Guru Penggerak angkatan kelima, bisa berbagi. Monggo Ibu Dini. Terima kasih. Saya menambahkan pertanyaan yang dulu ya. Saya masih ingat jika saya masih ingat ketika bersama Bu Nur menjadi BMM ya. Itu ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada siswa itu ada, kepada orang tua juga ada, kepada Dudi itu juga ada, kepada siswa, Dudi, orang tua, sama siapa lagi Ibu ya, kayaknya komite yang mungkin akan lebih baik kalau hal seperti itu diberikan lagi. Bahkan hasilnya dari umpan balik kan dirapatkan ya bener ya waktu itu ya, berapa persen hasilnya yang ada persenannya itu. Jadi biar tahu semua, misalnya yang tidak dari orang tua ya, dari orang tua yang beranggapan guru itu tidak mengajar, tidak tertib mengajar misalnya 50%. Nah ini kan bisa jadi evaluasi. Ini dari orang tua loh ya, bukan dari manajemen. Kalau dari manajemen misalnya ya, dari unsur pimpinan nanti dikira subjektif gitu ya. Ini datanya itu harus menyeluruh sampai mungkin komite, sampai Dudi, sampai semuanya itu disebarkan angket yang berguna sebagai umpan balik kita tuh. Nah waktu tahun sebelumnya sih ini tugasnya BNM, berarti sekarang KPM. Jadi Mbak, kalau memang itu mau diadakan lagi, dan memang setiap satu semester itu akan lebih baik kalau misalnya ada seperti tinjauan manajemen yang waktu ketika ISO itu, tapi kan sekarang kan sudah agak ya SPMI agak berbeda, walaupun mungkin ada angket-angket seperti itu di PKB ya kayaknya ya, di PKB, tapi kan itu hanya formalitas yang tidak dilaksanakan benar-benar gitu ya. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya hal itu dilaksanakan dengan sesungguhnya, angket-angket itu benar-benar disebar itu. Bagaimana sih misalnya Bu Dini itu mengajar siswa itu kan ada secara acak itu memberikan umpan balik seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin memang perubahan budaya positif ini mau dari gurunya sendiri, Kalau misalnya ada yang tidak pernah mengajar atau mengajarnya cuma mengerjakan ngasih tugas, itu kan nanti ada kita dari tim manajemen kan tahu, oh ternyata seperti ini gitu. Kita bisa membaca semuanya. Jadi ini loh dari siswa tuh. Terima kasih. Mungkin nyambung dari Ibu Dini tadi yang disampaikan berkaitan dengan angket dari Litbang, sebenarnya sudah melakukan hal itu Bu. Jadi kami itu memberikan angket untuk Budi, kemudian siswa, alumni, kemudian orang tua siswa, orang tua alumni. Cuman saat ini karena memang saya masih sendirian, jadi belum ada teman yang mendukung, sehingga masih semampu saya untuk melaksanakan hal itu. Kemudian hasil dari olahan data itu sudah kami sampaikan ke bidang-bidang, misalnya Bu Ani
di sana siswa menuliskan, Bapak Ibu guru misalnya ketika mengajar itu terlalu galak, mungkin termasuk tadi yang disampaikan Bu Lili, kita masih terlalu otoriter untuk memberikan tugas dan menyampaikan beberapa komitmen yang mestinya itu menjadi komitmen bersama, tetapi masih difaktor ya guru itu. Kemudian misalnya ternyata benar yang disampaikan anak. Kemarin saya menyampaikan ke Bu Ani, kelas itu butuh kipas angin di siang hari itu ternyata panas. Kemarin saya ngawas siang, kebetulan, ternyata benar yang saya rasakan betul-betul sumuk banget. Dan lampu itu hanya satu, ternyata juga gelap. Nah ini memang tinggal tindak lanjut di masing-masing bidang itu dilaksanakan apa tidak, karena saya yakin itu kalau di Satgas Ketenagaan kan butuh skala prioritas. Kemudian di kesiswaan pun juga sama. Kemarin itu yang nggak terima malah Pak Eko yang jauh. Saya menyampaikan beberapa angket kritik saran dari anak-anak berkaitan dengan pelayanan koperasi siswa yang petugasnya galak. Cuman bahasa galak ini memang saya perhalus, tidak galak tetapi menuntun kita untuk lebih ramah. Saya selaku pembina koperasi siswa juga menyadari hal itu. Kemudian saya juga sampaikan kepada Pak Nurul bahwa ini ada kritik saran dari anak-anak yang dirasakan anak seperti ini. Ibu terima kasih. Saya dan Mbak Nurul itu legowo. Memang mungkin ketika kita pas banyak pekerjaan di sana minta konsumsi, kemudian masih melayani anak, itu kan mungkin capek ya, jadi emosi tinggi. Nah, tapi kan tidak bisa menyalahkan kondisi itu. Kita tetap melayani anak ya harus ramah kan gitu. Tapi yang belum paham itu ternyata Pak Eko, dan kemarin juga disampaikan bahwa memang seperti ini anak-anak. Mungkin yang dirasakan anak-anak ketidaknyamanan ini memang perlu disampaikan dan perlu kita tidak lanjuti. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan yang dihitung secara persentase memang belum begitu. Jadi saya masih hanya puas, cukup puas, tidak puas gitu ya. Dan itu data ada di kami. Jadi memang mungkin dulu di BMM ya, di KPM, cuman saya memang berusaha mempelajari instrumen akreditasi itu di poin 11 itu memang ada di survei lingkungan berkaitan dengan kendali mutu tamatan. Itu Bu Lili, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Nurhayati dan Bu Dini, luar biasa sekali ini tadi sharingnya. Jadi sebenarnya menambahkan. Tadi yang disampaikan dua ibu ini melebar kemana-mana ya. Kalau saya tangkap ini, atau mungkin penangkapan saya yang terlalu sempit, sebenarnya budaya positif itu kan banyak. Nah itu yang diambil fokusnya kan tentang disiplin. Tadi disiplin itu kan berkaitan dengan rule atau aturan. Terus betul? Betul loh? Nah aturan itu bisa ditegakkan dari tiga hal misalnya. Bisa dari eksternal, bisa dari internal, atau dari eksternal dan internal. Betul gini saya tangkap. Nah, terus imbasnya pertanyaannya Bu Nur. Nah, hal-hal apa yang dengan sampaikan ini, bagaimana cara sesegera mungkin bisa diterapkan di sekolah. Nah, agar tidak bias, karena ini melebar kemana-mana ini. Disiplin ini kalau peran kita guru untuk murid, agar murid berdisiplin, nanti kita harus mengambil sikap bahwa kita seorang manajer kepada murid tersebut. Sampai ngerti salah ngomong. Oh salah ngomong apa? Dan yang salah nulis yang ini, kudu piye. Nah, ini sebagai ikhtiar untuk menumbuhkan kesadaran diri bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan itu dibutuhkan dari faktor internal. Nah, bagaimana dengan disiplin bagi warga yang lain, Bapak Ibu guru? Karena bisa jadi sudah disiplin tapi teman-teman belum disiplin. Nah, konsep yang diterapkan kan bagaimana menerapkan disiplin dengan sesama teman.
Nah, barangkali paling pas sekali yang kita lakukan ya dengan mencoba setiap kita menjadi teladan bagi yang lain. Kepala sekolah yang sudah jadi teladan, wakil kepala sekolah yang sudah jadi teladan, guru yang sudah jadi teladan, sehingga ketika kita menyampaikan fungsi kita sebagai seorang manajer kepada siswanya, itu akan tercipta disiplin bagi siswanya. Kira-kira mau apa ya? Saya tak kok. Jadi saya mencoba untuk tidak berpikir secara budaya, tapi fokus terhadap budaya positif terkait dengan disiplin. Betul Bu? Oke. Matur suwun sekali Pak Wisnu, luar biasa. Jadi sebenarnya saya ingin menanggapi dari Ibu Nur dan Pak Wisnu. Betul sekali yang disampaikan Pak Wisnu tadi nih Pak, dari penangkapan Pak Wisnu. Akan tetapi yang saya untuk tadi yang ditanyakan Bu Nur itu kan strategi. Nah, jadi ketika strategi itu ada dua motivasi internal dan eksternal. Ketika kita menjadi suri teladan itu kan dari motivasi internal kita. Nah, untuk menuntut orang bisa menuntut orang menjadi suri teladan itu kan butuh ketika kondisi orang itu belum mampu sadar, maka di sini kan tadi ada yang sudah saya sampaikan, ada posisi kontrol stakeholder tertinggi. Maka seorang pimpinan itu tidak cukup hanya menjadi suri teladan. Karena apa? Ketika hanya memberi contoh, kadang ketika orang yang belum memahami yang disampaikan itu adalah contoh, maka perlu dibuatlah seperti tadi, kita harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, salah satunya kita mau melakukan suatu tindakan itu dengan data. Nah, data itu kan untuk evaluasi dari perbaikan menciptakan budaya positif. Nah, dari data-data itu sebenarnya yang disampaikan itu yang saya kalau dari kesimpulan saya tidak melebar. Jadi Bu Nur dan Bu Dini itu menyampaikan langkah yang sudah ditempuh. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu langkah-langkahnya bagaimana? Ya, jadi bukan Nun Sewu kalau hanya sekedar teori atau menuntun orang untuk menjadi suri teladan. Kadang diri kita pun belum mampu, atau ketika kita sudah mampu memberi teladan, orang lain yang menjadi sasaran pun belum mampu memahami bahwa orang itu memberi teladan. Maka di sinilah dibutuhkan posisi kontrol stakeholder tertinggi itu dengan langkah-langkah dengan data itu mengatur Pak Wisnu Jero. Oh, Bu Ani, matur suwun, monggo Bu Ani. Terima kasih sekali, ini jadi tidak ngantuk. Terima kasih waktunya Bu Lili. Harusnya ini disampaikan semua guru, materinya sangat bagus sekali ya, harusnya. Tapi karena keadaan ya suatu saat nanti mungkin ada lebih diseminasi lagi ya, karena ini saya sangat tertarik dari awal bahasanya dan seterusnya, itu luar biasa nih. Lebih narasumber dari yang lain, insya Allah, amin ya. Sudah bagus, sangat bagus ya, kita beri aplaus untuk Bu Lili berkaitan dengan budaya positif tadi. Dari teori-teori Ki Hajar Dewantara yang memang sangat luar biasa, itu memang memberikan bentuk seperti yang ditegakkan Pak siapa tadi, Pak Wisnu, suri teladan dan seterusnya. Itu memang teorinya semestinya begitu kan tadi. Cuma di lapangan itu memang banyak sekali kendala. Kemudian banyak sekali yang ketika kita menerapkan suatu kebijakan dan seterusnya itu tidak sesuai dengan seperti itu. Nah, dari Bu Dini dan Bu Nur, Pak Wisnu tadi bisa saya tarik kesimpulan. Yang pertama memang harus ada kontrol yang pertama. Dari satu kelas sendiri, saya ingin langsung ya, teori saya karena orang matematik langsung ini aja instruksi kerjanya apa. Yang pertama memang baru saya godok adalah tata tertib untuk jam masuk kerja dan berpakaian. Ini tinggal nama asmo, kemudian akan kami buat MMT dan nanti
di setiap bagian akan kami tempel. Itu yang pertama, langkah teknis yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada tata tertib memang tadi tidak ada hukuman ya, konsekuensi. Di bahasa yang bagus sekali. Konsekuensinya apa saja dan seterusnya itu nanti internal dan eksternal sudah masuk semua. Karena ada SKP dan seterusnya, jam kerja dan seterusnya, teguran sedang, dari ringan, sedang dan berat ini berlaku semua sesuai PP 53 yang ada kemarin sudah saya jelaskan. Okay. Kemudian yang selanjutnya ini memang untuk budaya positif itu perlu adanya pembiasaan juga paksaan. Kalau menurut saya juga ada paksaan, karena bagaimanapun juga kalau tidak dibiasakan dan dipaksakan ini tidak akan terbentuk menjadi karakter ya. Saya menilai memang menurut saya seperti yang diketikkan Bu depan saya Bu Fitri ya untuk BK, terima kasih. Kita butuh kesehatan mental. Sebenarnya kita ini baru sakit, saya sendiri juga sakit sebenarnya, karena nggak sadar. Iya, itu yang perlu kita gembar-gemborkan terus bersama-sama ini semua Bapak Ibu guru semua, bahwa sebenarnya kita itu baru sakit. Ketika sakit, kadang juga kita seperti baterai, kadang lemot, perlu dicas dan seterusnya. Nah seperti ini tuh bagus sekali, ngecas seperti ini tuh saya sangat setuju ya. Sayangnya kok yang rawus sedikit ini bisa diulang besoknya, bisa dicek kembali ya. Karena apa? Menurut saya, ketika tidak ada kontrol cas, kemudian tidak ada pembiasaan dan paksaan, ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan terjadi. Nah ini monggo bersama-sama kita yang menurut saya kebetulan saya pada tahun ini kebetulan saja mendapatkan tugas untuk berada di tim manajemen. Kita akan membuat tadi kontrol yang benar, ada ini udah keliru lanjut gimana orang tegang banget disiplin tapi tak tegang lanjut jadi kita siapkan untuk instrumen ini pengontrolnya okay. Kemudian nanti kita bersama-sama membangun SMK 3 Kendal ini dengan baik dan selalu diingatkan untuk Ibu dari BK bahwa kita kesehatan mental itu yang pertama. Kita sebenarnya raganya enggak masalah ya, kita sudah sehat pasien dalam sempurna, bahkan tidak ada yang itu yang gizi buruk itu namanya itu stunting. Kalau yang memang kecil-kecil ini jenisnya aja, tapi kalau aslinya ya sehat-sehat aja. Nah ini ini mari kita mungkin dari panjenengan setiap ketika mengajar ya ini mengingatkan saya sendiri, ini menumbuhkan mental untuk survive, untuk bahwa kita itu harus bisa mendesain diri kita menjadi pribadi yang benar-benar handal, baik karakter, kemudian keterampilan, baik soft skill atau hard skillnya, itu yang perlu ditumbuhkan. Ya, seperti dari Bu Tuti itu saya sangat setuju, ada kewirausahaan itu luar biasa juga itu ya, menimbulkan kejujuran, kemudian karya, tidak malu dan mau berusaha, bisa mengambil peluang. Itu kalau saya melihat mereka menjual itu saya senang sekali sampai bisa mereka tersenyum untuk melayani dan seterusnya. Ini contoh langsung real di lapangan. Nah, ya, jadi Prof ini nanti saya jadikan nanti di depan akan saya buat MMD yang besar, baik visi misi Bu Riba segera bisa diselesaikan untuk saya cetak di MMT untuk visi misi dan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini di desa pemuda Pancasila itu campur-campur pikiran ini. Lanjut, jadi nanti saya ucapin waktu nanti dari Bu Nur itu sudah kami langsung tidak lanjuti.
kalau ada masukan, karena beliau yang selalu di Litbang itu kan langsung di lapangan apa saja kekurangannya, seperti siswa kurang sopan dan seterusnya, langsung kami share juga ke wali kelas dan seterusnya. Ini tolong di apa namanya segera ditindaklanjuti. Kemudian untuk kipas angin dan seterusnya itu memang kami kendalanya di Sarpras itu harus sesuai dengan mata anggaran yang ada di BOS, di BOP. Tapi insya Allah ketika ini yang kita baik ada jalan. Jadi insya Allah segera kami realisasikan. Semoga tidak terjadi kepanasan lagi di apa? Ya, keras, dan mohon doanya juga. Ini kita baru perbaikan di TII. Kemarin ada insiden apa itu labnya bocor, ternyata konstruksi apa namanya gentengnya itu meskipun bertahun-tahun sampai nanti pun ketika itu nggak dibenahi, ya seperti itu terus ambrol dan ambrol. Maka saya cari sumbernya dan seterusnya. Seperti itu, jadi kendala kami di lapangan juga saya sudah sampaikan. Insya Allah monggo bersama-sama membangun SMK Negeri 3 Kendal ini menjadi lebih baik, dan semoga juga kita kesehatan mental kita menjadi lebih baik ya, karena dan jauh ini penting saat ini. Kesehatannya itu yang terpenting, seperti yang ketika itu penting kesehatan mental nomor 1. Saya kira cukup. Saya ambil video ada berkenan mohon maaf. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan biar kita tambah semangat lagi. Luar biasa sekali Ibu Ani, terima kasih sekali dari Wakasar Prasnya, ulasannya, kemudian berbagi sharingnya sangat bagus sekali. Jadi saya di sini posisi yang sebagai guru yang tidak tahu kondisi keseluruhan lingkungan jadi paham. Terima kasih Bapak Ibu guru, luar biasa sekali yang sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmu sharing kepada saya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu guru diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan, juga kesehatan kepada Bapak Ibu guru dan keluarga di rumah. Amin. Terima kasih untuk materi paparan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Mungkin nanti ada kita beri aplaus kembali untuk Ibu Lili. Sepertinya sudah layak menjadi narasumber nasional. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah menyampaikan sosialisasi dan diseminasinya untuk hari ini. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan, pencerahan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan kualitas diri kita dalam mendidik putra-putri kita di SMK Negeri 3 Kendal, sehingga SMK Negeri 3 Kendal ini menjadi SMK yang hebat dan SMK yang asik. Untuk acara yang keempat, diskusi sudah kita laksanakan bersama-sama. Nanti kita akan tutup dengan sesi foto bersama. Demikian dari saya sebagai MC dan moderator di sini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.